Itu pun juga masih bisa terjadi celah kecurangan juga guys, karena kan kita nggak pernah tahu yang namanya niat seseorang. Itu nggak pernah ada yang tahu, karena niat itu kan adanya di dalam hati guys. Jadi kita nggak bisa lihat dan kita nggak bisa baca siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel My Family Toys. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya guys. Dan semoga sehat selalu sekeluarga. Di kesempatan kali ini saya mau sedikit berbagi tips lagi nih guys buat teman-teman yang bisa dibilang usahanya udah mulai berkembang dan bisa dibilang juga yang udah mulai sedikit kewalahan kalau diurus sendiri, ya kan. Nah, kira-kira apa yang bakal saya bagikan ke teman-teman, simak terus video sampai habis guys, dan jangan lupa di subscribe channel My Family Toys. Assalamualaikum guys, selamat datang di channel My Family Toys. Guys, saya Aryo, salam kenal semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya menyaksikan video di channel ini. Insya Allah di channel ini akan ada review, unboxing, hunting, tips dagang mainan, giveaway guys, dan yang lain-lain. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan wawasan baru tentang semua hal yang berkaitan dengan dunia hobi dan mainan. Guys, sebelum lihat video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Simak videonya sampai habis ya guys, jangan di skip. Terima kasih banyak ya guys. Ya, jadi begini teman-teman, ada sedikit tips yang mau saya sharing lagi buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa tips ini bisa dibilang cocok buat teman-teman yang udah mulai kewalahan. Tapi enggak juga sih, sebenarnya kalau ini dimulai dari awal teman-teman memulai usaha pun juga akan jauh lebih baik, jauh lebih rapi kalau saya bilang begitu. Nah, kenapa saya tekenin untuk teman-teman yang sudah mulai usahanya berkembang dan sedikit kewalahan ketika diurus sendiri semuanya. Jadi begini, ketika usaha berkembang udah pasti namanya kesibukan itu pasti akan meningkat guys. Ya entah mungkin kita kulakan atau mungkin kita mencoba cari teman untuk dia mengadakan kerjasama kayak gitu kan. Atau mungkin ada satu event yang mesti kita datang, kita pengen ada event yang mungkin di situ kita kepengen tahu, pengen datang supaya kita dapat informasi baru ya kan mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia usaha yang kita jalanin. Ya kalau di saya kan mainan, mungkin eventnya itu kayak semacam ada event tahunan. Contoh kayak ada Toys Fair ya kan, atau yang sejenisnya kayak gitulah. Nah, terus otomatis kan kalau kita harus keluar, harus pergi-pergi gitu kan. Otomatis dengan adanya aktivitas yang baru itu kan mau nggak mau kita harus meninggalkan toko guys, harus meninggalkan toko, dan toko juga nggak mungkin tutup, dan toko harus tetap buka, harus tetap berjalan. Nah, di sini biasanya teman-teman yang udah mencapai fase ini biasanya sih itu mencari karyawan. Nah, dia hire seorang karyawan atau mungkin lebih tergantung dari kebutuhan kayak gitu kan. Nah, yang jadi masalah di sini adalah ketika kita menggunakan jasa karyawan, kita punya karyawan lah, itu pasti yang akan kesulitan adalah mengenai harga. Gak mungkin karyawan itu akan hafal seluruh barang, beda dengan owner atau dengan contoh kayak saya pribadi, karena memang barang saya yang belanja, saya yang memilih ya kan, saya yang menentukan barang-barang di sini, dan otomatis jauh lebih menguasai untuk barang-barang yang ada di toko ini. Tapi berbeda dengan karyawan kayak gitu. Kalau karyawan itu biasanya mereka hanya sebatas untuk ya udah, yang penting saya kerja, yang penting saya jaga toko, yang penting tugas saya selesai kayak gitu kan. Ya seiring waktu memang mereka juga kita harus tuntut untuk mereka mengenal produk knowledge dari barang-barang yang kita dagang gitu. Tapi tetap aja guys, yang namanya kita usaha semakin berkembang, jumlah barang yang kita jual pun pasti banyak. Nggak mungkin kita jual mainan mungkin cuma 50 item, itu bisa jadi lebih dari 50 guys, bisa jadi 100 item guys, 100 jenis mainan yang kita jual, walaupun mungkin kuantitinya dari masing-masing item itu nggak banyak, mungkin ada yang cuma 3 atau mungkin cuma 4 atau mungkin ada yang cuma 1 bahkan kalau yang harganya lumayan mahal gitu kan. Nah seperti itu. Nah karyawan itu pasti akan bingung, ini harganya berapa, dan nggak mungkin juga karyawan karyawan telepon kita, Pak ini harganya berapa, Pak yang ini harganya berapa, itu kan nggak mungkin, jadi mengganggu. Nah saya punya tips, jadi teman-teman itu harus mulai beli harga mainan yang ada di toko kita guys. Jadi ketika toko ini kita tinggal pergi, atau mungkin kita memang udah waktunya, oh nih kita punya karyawan, itu karyawan dengan sendirinya akan bekerja begitu guys. Jadi dia udah bisa
melayani tuh ke customer dengan baik. Jadi kalau ada customer nanya, ini harganya berapa, ini harganya berapa, nah itu udah bisa kayak gitu guys. Kalau barangnya ada puluhan ribu, dilabelin harga satu-satu dong om. Oh ya iya jelas pasti. Ya itu memang udah satu bagian dari resiko sih guys. Atau mungkin bisa juga diakalin. Contoh seperti kayak di minimarket, kalau teman-teman pernah lihat, itu kan kalau di raknya itu suka ada tulisan tuh, di bagian raknya itu ada tulisan ini harganya sekian, kode ini harganya sekian sekian sekian. Nah mungkin teman-teman juga bisa dengan cara seperti itu, jadi cuma ditempel di satu tempat, pokoknya yang baris ini barang ini harganya segini, yang baris ini harganya segini segini segini, jadi cuma ditempel di masing-masing masing-masing raknya itu juga bisa. Cuma kalau yang saya praktekin selama ini di tempat saya itu selalu saya labelin harga. Nah, contohnya ini yoyo. Ini saya punya mainan yoyo. Di sini saya kasih label harga. Nah, ini harganya sebelah sini. 15.000. Saya jualnya 15.000 yoyo yang seperti ini. Jadi ini kalau seumpama toko ini yang jaga bukan saya, ini insya Allah udah bisa. Jadi mereka tinggal ngelayanin aja. Nah, terus gimana lagi om kalau seumpama ada yang nawar? Kalau ada yang nawar, saya juga ada tips lagi nih guys. Ya semua tergantung dari teman-teman ya. Ada toko yang memang dia bisa melakukan transaksi tawar-menawar. Ada juga beberapa toko yang memang dia pasang harganya tuh udah harga pas, kayak gitu kan. Nah kalau semua tawar-menawar gimana om, kan nggak semua barang harga yang bisa ditawar itu range-nya sama, kayak gitu kan. Saya ada tips lagi kayak gitu kan. Jadi teman-teman pada saat melabeli harga itu ditambahin kode khusus, kayak gitu guys. Ditambahin lagi kode khusus. Nah, kode khusus ini yang menandakan bahwa ini adalah harga yang bisa ditawar. Jadi contoh, harganya 10.000. Jangan 10.000, terlalu kecil. Seumpama contoh harganya ini item, seumpama ini yoyo ini harganya 50.000. Terus saya bisa kasih diskon nih ke pelanggan kalau ada yang minta diskon. Saya kasih diskon seumpama 5.000. Ya udah dikasih kode aja. Nah, kodenya seperti apa, om? Kodenya kalau bisa disamarkan, guys. Seperti itu, disamarkan. Jangan ditulis, kalau harga kita tulis 50.000 ya kita tulis 50. Tapi kalau yang tawar-menawarnya itu, yang kode barang, seumpama ini barang ini bisa ditawar 5.000. Nah, jangan ditulis 5.000. Disamarkan. Teman-teman bisa samarinnya itu mungkin dengan kode seumpama angka 11. Oh, kalau 11 itu artinya 5.000. Kalau 22, oh berarti itu artinya 10.000. Contoh seperti itu. Nah, itu salah satu bagian dari trik juga nih guys, trik untuk waktu kita melakukan labeling harga ya. Jadi biar nanti teman-teman kalau seumpama yang jaga toko ini bukan kita sendiri, jadi teman-teman entah mungkin bisa jadi keluarga kita kan, bisa jadi anak kita, atau mungkin bisa jadi istri kita, atau mungkin saudara kita, atau mungkin kita juga punya karyawan. Nah siapapun lah yang intinya bantu untuk melayani pelanggan di toko ini, ya paling nggak udah ada harga tadi, udah ada harga dan udah ada kode yang untuk range tawar-menawarnya maksimal berapa, kayak gitu. Seperti itu guys. Jadi teman-teman harus bikin labeling dan kodenya bebas, bisa angka, bisa huruf, ya kan, atau mungkin bisa jadi bentuk apa, contoh kayak kotak, lingkaran, segitiga, ya itu bebas. Jadi yang penting itu ada artinya, dan itu teman-teman harus tuntut karyawannya hafal kode-kode itu, jangan sampai keliru kayak gitu guys. Nah terus kalau seumpama karyawannya bohong gimana? Seumpama harganya 50.000 ya kan, terus tiba-tiba ada pelanggan yang belanja di tempat kita nggak nawar nih, tapi ketika dicatat di buku ternyata si karyawannya itu nulisnya didiskon, terus uang yang sisanya masuk kantong dia, ya itu udah resiko guys, udah resiko. Kita nggak bisa menghindari yang namanya sifatnya celah-celah untuk seseorang berbuat kecurangan kayak gitu guys. Kalau yang ini saya belum menemukan caranya. Mungkin teman-teman nanti bisa coba cari metode yang lain ya kan, mungkin dari apa yang saya sharing teman-teman bisa kembangin sendiri. Nah kira-kira bentuk pencegahannya seperti apa supaya itu tidak terjadi. Ya kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, kalau memang harus mencari karyawan harus cari yang jujur. Memang bisa dibilang zaman sekarang itu agak susah sih ya nyari karyawan yang benar-benar jujur kayak gitu kan. Ya mungkin bisa jadi dari orang-orang terdekat kayak saudara yang benar-benar kalian kenal, itu bisa juga diberdayakan, nanti mereka digaji walaupun saudara sendiri kayak gitu kan. Nah itu mungkin salah satu tipsnya juga. Atau mungkin teman-teman dekat ya kan, teman-teman dekat itu bisa kayak mungkin dianya sendiri
teman dekat kalian sendiri, atau mungkin bisa jadi adiknya, ya kan, kayak gitu. Minimal harus ada referensi guys, jangan sampai kita meng-hire orang itu dari orang yang tidak kita kenal sama sekali. Ya mungkin itu sih kalau yang bisa saya kasih masukan ya, untuk sebagai bentuk pencegahan dari kecurangan. Itu pun juga masih bisa terjadi celah kecurangan juga guys, karena kan kita nggak pernah tahu yang namanya niat seseorang itu, nggak pernah ada yang tahu, karena niat itu kan adanya di dalam hati guys. Jadi kita nggak bisa lihat dan kita nggak bisa baca siapapun kayak gitu guys. Ya kalau memang terjadi sesuatu kecurangan atau mungkin kenakalan, ya qadarullah, ya itu kita anggap sebagai musibah kayak gitu aja ya. Mungkin itu bisa dijadikan pelajaran juga kalau memang itu harus terjadi. Ya mudah-mudahan teman-teman di luar sana jangan sampai terjadi seperti itu guys, kayak gitu. Ya paling nggak saya di sini mencoba berbagi tips dari pengalaman yang pernah saya jalanin kayak gitu guys. Oke, baik teman-teman, saya kira cukup sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan tips saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang penting teman-teman tetap semangat, ya kan, dan jangan lupa selalu berdoa dan minta sama Allah, semoga Allah mudahkan rezeki teman-teman semuanya, dan semoga semuanya dimudahkan, seperti itu guys. Oke baik teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak udah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.